Pendapat yang saya mintakan dari beliau sebagai pengacara PH-nya Yahya Walloni. Nah, ini Yahya Walloni sudah divonis 5 bulan dari tuntutan 7 bulan. Kalau lihat video-video Yahya Walloni, itu mulutnya busuk dan kotor. Dia bilang Alkitab bukan saja palsu, tetapi bohong katanya. Iya. Kok tega-teganya ini hakim ini memutuskan 5 bulan. Wah, luar biasa ini. Sementara Yahya Walloni MKC itu digiring dengan pasal 14, 19, 46 yang tuntutannya 10 tahun. Ya. Nah, dari kasus MKC ini sebenarnya kasus MKC ini Somad dulu yang ditangkap, bukan MKC. Jadi salah ini pengadilan Ciamis menyidangkan MKC. Salah besar. Begitu juga saya dengar jaksa peneliti perkara ini adalah jaksa peneliti yang sama di kasus MKC. Saya minta ini penonton ini sedang menanti jawaban pengacara kita. Jadi betul, waktu itu saya mengatakan mengapa ada muncul pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang ancamannya 10 tahun buat MKC. Karena saya pengacara pelapor. Dan saya selaku pengacara pelapor ketika Yahya Walloni memohon melalui penyidik mau bertemu saya bersedia, bahkan saya bersedia mencabut laporannya atas nama klien saya apabila dia memenuhi 7 syarat ya. Syarat pertama waktu itu saya kasih kepada Yahya Walloni, dia harus mengklarifikasi apakah dirinya anggota tentara atau bukan. Syarat kedua, dia harus mengklarifikasi apakah dia sebagai anggota tentara atau diduga tentara kuliah di Hebrew University, dapat gelar S1, S2, S3, dibilang teologi, bahkan mahir dibilang bahasa Ibrani, kan gitu ya, sebagai salah satu bahasa Alkitab, kan begitu ya, selain bahasa Yunani, kan begitu. Nah, yang ketiga, dia harus mengklarifikasi dia sebagai rektor UKIP Papua. Apakah benar tidak? Karena tidak ada mahasiswa angkatan pertama sampai angkatan terakhir yang kenal dia. Apakah dia rektor sampai pagarnya doang atau benar-benar rektor, harus klarifikasi. Dan dosen-dosen pun tak kenal dia. Yang berikutnya, dia harus mengklarifikasi apakah dia benar pendeta atau tidak di GKI, karena GKI tidak mengenal dia sebagai pendeta. Nah, kemudian dia harus mengklarifikasi perkataan dia yang mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen itu atau Babel Kristen itu adalah dongeng tambah tahayul, adalah omong kosong. Karena menurut dia itu kan palsu. Dia harus mengatakan kapan dipalsu, siapa yang memalsu, dan di mana aslinya. Kan begitu. Nah, kalau ada palsu kan berarti ada asli toh. Nah, kemudian dia harus mengklarifikasi itu, mengatakan Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Cetanus, Captikus, kan begitu. Itu kan pelecehan. Kemudian juga dia akan mengatakan bahwa orang Kristen walaupun dia jenderal atau 100 bintang pasti masuk neraka. Dia harus mengklarifikasi, padahal Alkitab Kristen atau Injil mengatakan orang yang percaya kepada Yesus itu dapat pengampunan. Apalagi menurut pasal 14 Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus itu juru selamat dunia dan setiap orang yang mau masuk surga harus melalui dia, kan gitu. Melalui Yesus Kristus sesuai Yohanes 14 ayat 6 itu ya. Nah, harus klarifikasi itu. Nah, kemudian yang keenam, dia harus klarifikasi yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu Roh Kudus. Sedangkan itu penistaan kepada Roh Kudus, kan gitu. Sedangkan Yesus mengatakan penistaan kepada Roh Kudus atau hujat kepada Roh Kudus tidak bisa dimaafkan. Kan begitu. Nah, yang ketujuh, dia harus ucapkan itu di sebelah kiri saya dengan cara duduk atau berdiri di hadapan wartawan dalam luar negeri yang saya undang. Nah, itulah saya kasih syarat. Kalau sudah dilakukan 7 syarat ini, karena saya suka angka 7, saya garansi saya cabut laporannya minimal keterangannya. Kalau polisi membebaskan dia dengan alasan restoratif justice, saya dukung. Dia lebih bagus dia pulang sama anak istrinya, bersama-sama dengan anak istrinya, daripada dia di rutan
Ini hanya menambah beban negara karena negara harus pinjam uang ke sana kemari supaya menghidupi mereka, tahu kan begitu. Tapi kalau tidak diklarifikasi, ya saya belum mencabut laporan atau minimal keterangan. Tetapi apabila polisi tak meneruskan laporan polisinya, itu setidaknya nanti di hadapan hakim itu akan meringankan dan dipakai oleh jaksa yang lebih meringankan. Karena sudah dimaafkan, dipakai juga hakim itu pertimbangan sebagai yang meringankan. Saya bilang ternyata Bapak Yahya Waloni tidak memenuhi 7 syarat itu, maka saya tidak cabut. Yang dilakukan Yahya Waloni adalah mengganti pengacaranya di ruang pra-peradilan Selatan. Yang kedua, mencabut pra-peradilan. Yang ketiga, meminta maaf. Saya kan minta 7, dia lakukan 3. Maka saya tidak mencabut-cabut. Tetapi PGI melalui bagian humasnya langsung menyambar dengan mengatakan kami memaafkan. Nah, jadi saya katakan PGI cari panggung. Apa sih PGI? Emang dia pelapor? Emang dia kok dapat kuasa? Apa dia dapat kuasa dari surga memaafkan dosa kepada Roh Kudus atau hujat kepada Roh Kudus? Apa PGI lebih suci daripada Yesus? Karena Yesus bilang tidak bisa dimaafkan dosa kepada Roh Kudus. Saya pun tidak berani juga memaafkan itu, karena itu bukan ranah saya. Nah inilah, jadi ternyata kemarin di pengadilan pun dia tidak diterapkan mulai dari penyidikan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tentang peraturan hukum pidana. Tidak ada P19 buat dia. Jadi dia normal saja pasal yang dilaporkan pelapor oleh klien saya, pendeta yang dari Indonesia Timur itu saja yang dipakai. Nah, tidak ada penambahan pasal. Beda dengan MKC ditambahin pasal oleh jaksa peneliti berkas. Jadi jaksa yang sama mengaku di hadapan saya, di depan pengadilan, oh ya saya juga jaksa penelitinya. Loh, kalau Anda jaksa penelitinya, kenapa berbeda treatmentnya? Kenapa yuk kepada seorang mualaf tidak menerapkan pasal itu? Di mana mualaf itu menghujat-hujat Tuhan Roh Kudus dan mengatakan Bible Kristen itu palsu tanpa bisa membuktikan dipalsuannya, bahkan menyerahkan orang-orang suci seperti Matius, Markus, Lukas sebagai cap tikus, tetanus dan apa itu sebagainya, saya bilang gitu. Itu salah gitu, karena dari corong yang sama keluar produk yang berbeda terhadap tersangka yang sama. Bahkan MKC itu bisa membuktikan ayat-ayat atau surat-surat yang dipakai sebagai dalilnya, yaitu surat 72 ayat 19, surat Maryam 1971, surat Maryam 1933, bahkan surat Ali Imran sama surah Al-Zukhruf. Artinya ada dasar dia, beda dengan si Yahya Waloni. Nah, tetapi dengan dia dituntut hanya 9 tahun oleh Baringin Syanturi dari Kejaksaan Agung, saya sudah mengatakan hukuman dia 5 bulan. Karena tradisi pengadilan itu kalau tuntutannya 7 bulan, maka dikali dikurangi 1/3, maka yang dipakai 2/3. 2/3 dari itu kan kurang lebih 4-5 bulan toh. Maka sebelum dia diponis oleh hakim, saya sudah mengatakan bahwa itu kena 5 bulan. Karena rumusnya di situ selalu dikurangi 1/3 dari tuntutan jaksa, walaupun tidak mengikat, tapi itu tradisi yang sudah berlaku turun temurun. Nah, secara presiden, kalau kita menganut doktrin of presiden seperti di Amerika, maka pencuri 1 ayam di Medan harus sama hukumannya dengan pencuri 1 ayam di Jakarta. Demikian juga di Bali, demikian juga di Papua, kan gitu. Harusnya begitu kalau pakai doktrin of presiden, kan gitu. Karena dalam istilah hukum itu, dalam penerapannya ada doktrin of presiden, ada jurisprudensi, kan begitu. Nah, maka dalam perkara ini, walaupun harapan kita MKC harus bebas karena ada dasar-dasar daripada teologis yang diucapkannya itu, maka harusnya MKC juga tidak diterapkan pasal 14 ayat 1 dan 2. Kemudian juga tuntutannya juga harus ringan, kan begitu, karena Yahya Waloni tuntut ringan. Jangan sampai orang nanti mengatakan, oh kalau terduga atau tersangka dari umat muslim, oh ringan. Kalau dari non muslim, oh diperberat. Jangan. Ini yang tidak benar. Jadi hancurnya suatu rumah tangga, hancurnya suatu organisasi, hancurnya suatu negara adalah karena perbedaan sikap dan tindakan, atau ada standar ganda. Jangan dong ada standar ganda. Tapi kalau misalnya presidennya cinta kepada semua suku, cinta kepada semua warga, tidak membuat perbedaan-perbedaan, pasti negaranya kuat.
Rumah tangga juga begitu. Kalau bapak rumah tangganya cinta kepada istri dan anak-anaknya semua, berlaku adil, tidak pilih kasih, maka rumah tangga itu juga pasti kuat. Tetapi kalau seorang bapak rumah tangga lebih sayang misalnya kepada anak pertama atau anak tengah atau anak terakhir, maka pasti terjadi gejolak. Oh, bapak pilih kasih. Itu bapak yang seperti itu pasti tidak dihormati oleh istri dan anaknya. Tapi kalau dia bersikap adil, ada kepastian hukum, ada keadilan, ada kemanfaatan, bapak yang seperti itu pasti dihormati. Gitu loh. Jadi intinya adalah soal sikap dan tindakan, tidak boleh standar ganda. Jadi karena Indonesia negara hukum, marilah tegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan seperti kemarin di Lampung lagi orang beribadah Natal ya, dipersekusi di hadapan polisi dan tentara, tapi polisi dan tentaranya diam-diam saja. Ini kan tidak benar. Karena pelakunya dari agama besar, agama yang mayoritas. nota di dalam tanda petik disebut mayoritas, walaupun sistem kenegaraan kita tidak mayoritas minoritas kan gitu. Demikian juga di Batam, justru gereja ditutup atas peran Kapolsek dan camat. Di hadapan tentara juga sama ASN lainnya. Ini kan tidak boleh dong. Masa kita negara hukum, negara Pancasila, negara yang melindungi 6 agama, tapi termasuk kepercayaan, tetapi di musim Natal dan tahun baru di hadapan polisi atau bersama polisi dan camat memaksa menutup gereja HKBP Batam, ini kan tidak boleh dong. Mau kemana negara ini? Dan Jokowi sebagai bapak, Jokowi sebagai presiden, Jokowi sebagai kepala negara tidak boleh cuma modal diam atau tutup mata. Kenapa Jokowi melihat pelanggaran HAM di Palestina dengan Israel ketika mereka baku hantam, dilihatnya sebagai pelanggaran HAM, tetapi orang beribadah bertahun-tahun di halaman istana, Jokowi tidak melihat pelanggaran HAM. Kenapa sih yang jauh dilihat, yang dekat tak dilihat? Inilah kritik kita. Dan kenapa anggota-anggota dewan dari partai besar seperti PDIP tidak melihat ini? Mereka diam-diam saja seolah-olah menikmati kejahatan-kejahatan HAM yang luar biasa ini. Ini juga kritik kita. Ini tidak boleh dong. Jadi lalu kita kepada siapa dong masyarakat minta tolong? Dan kenapa SKB 23 Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 produk zaman SBY terus bisa dibikin mengesampingkan Pancasila, mengesampingkan UUD 45, mengesampingkan Undang-Undang HAM dan undang-undang lainnya. Seolah-olah SK yang dibuat oleh menteri jauh lebih hebat kekuatannya daripada Pancasila. Katanya norma dasar kita Pancasila atau grup normanya kan gitu. Dalam teori studi teori gitu ya. Katanya kita negara konstitusi di mana harus dilindungi hak-hak konstitusional setiap orang. Katanya kita negara hukum, ada berbagai perundang-undang dan perpu-perpu kan begitu. Tapi bisa dikesampingkan oleh 2 orang menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Dan itu pula dipakai sebagai legitimasi untuk menutupi tempat ibadah, khususnya gereja. Ini yang tidak boleh. Maka oleh karena itu, supaya ini tidak menjadi dagangan politik daripada partai-partai, kita harus berani menolak, memilih partai itu. You cuma ngomong kosong. 2014 ketika Jokowi menjadi presiden, bilangnya SKB 23 Menteri ini mau dicabut. Tapi udah 5 tahun Jokowi jadi presiden, tak dicabut. Ketika dia mau presiden kedua, bilangnya mau dicabut lagi. Tapi sudah 2 tahun dia sejak presiden kedua, tak dicabut-cabut juga. Berarti kita cuma dijanji-janjikan, harus berani. Maka kalau ada kampanye politik, apakah itu presiden, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, harus berani membuat kontrak politik. Jika you terpilih, you bisa melakukan ini enggak? You bisa cabut ya SKB 23 Menteri ini, karena ini dipakai membredel gereja-gereja kami, membredel tempat ibadah kami, harus berani. Jangan dipilih dulu baru ditanya-tanya kapan cabutnya. Maka hanya angin-angin surga atau ansor kan begitu. Itu tidak boleh. Nah, inilah tugas kita itu supaya lebih tegas, karena kita haknya sama. Setiap warga negara bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan, pasal 27 dan 45. Gitu loh. Jadi harus tegas. Jangan cuma kambing congek kan begitu. Jadi ini yang perlu. Dan saya kemarin juga saya tegaskan di hadapan 3 orang kiai yang hebat-hebat itu, ya, baik yang dari Pangandaran, dari Bogor, Jawa Barat, maupun dari pusat. Saya katakan setiap orang berhak. Kenapa orang beribadah harus ditutup gerejanya? Tapi karena beliau menolak mengomentari pemerintahan Jokowi, sebetulnya saya minta bukan mengomentari pemerintahan Jokowi, tetapi di zaman Jokowi, kenapa ada 1000 gereja ditutup dan kalian diam saja? Kenapa ada para mualaf menista dan menjelek-jelekkan Yesus seperti Menahem Ali mengatakan itu sebagai anak haram? Kenapa kalian diam aja?
Memang orang-orang yang mualaf maupun orang murtad ini kan sering juga ya masih lebih mengingat agama-agama lama. Jadi saya katakan begini, kalau sudah dapat yang baru, stoplah membicarakan yang lama. Ibarat kita nih udah punya pacar baru toh, jangan lagi menyebut-nyebut pacar lama. Kita fokus lagi pada pacar yang baru ini, konsentrasi kan gitu. Jangan lagi mengingat-ingat mantan. Toh pernah kita sukai juga tuh mantan itu kan. Jadi jangan dijelek-jelekkan. Nah, marilah kita fokus kepada yang baru kan begitu. Karena yang baru sudah datang, sesungguhnya yang lama sudah pergi kan gitu. Gitu ceritanya. Jadi supaya ada toleransi. Dan tugas utama dari presiden adalah melindungi ini sebagai bapak. Presiden kan bapak. Presiden itu kepala, jangan jadi bapak dan kepala yang tidak tegas, yang mencela-mencela gitu loh. Harus tegas bahwa semua orang dilindungi. Setiap orang bebas beribadah. Jangan harus 90 orang. Bagaimana beribadah harus 90 orang? Harus minta persetujuan masyarakat sekitar 60 meterai. Harus mendapat rekomendasi FKUB. Lalu kalau tidak diberikan, orang nggak boleh beribadah. Lalu di mana makna negara Pancasila? Nah ini harus tegas. Nah maka saya selalu membicarakan SKB itu harus dicabut. Tidak ada kata lain selain dicabut itu. Karena itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan 45, bertentangan dengan undang-undang di atasnya kan gitu. Bertentangan dengan perpu maupun peraturan presiden. Harus dicabut. Tidak boleh berlaku di SKB 3 Menteri. Gitu.